Kau ngelihat dia, matanya kosong atau kayak sebelumnya? Kosong dia matanya, kayak nggak tau, kayak lagi ngincar gitu loh. Apa masih dipengaruhin sama kuntilanak tadi? Enggak. Udah dia. Ya, kita harus taking care sama dia. Dia itu sebenarnya anak baik. Tapi saya rasa di bawah pengaruh yang enggak dia bisa berubah. Masuk jimat-jimat itu ya? Tuh, Ikatan rambut itu. nanti kita akan bakar sekalian. The last, terakhir. Dan tidak ada lagi susuk-susukan dan tidak ada lagi makhluk-makhluk halusan. Oke. Finish. Diminum kopi. Yes. Pelan-pelan, jangan tersedak ya. Pelan-pelan banget. Tapi dia masih kayak belum sepenuhnya menguasai dirinya gitu ya, Roy ya? Iya, nggak apa-apa. Perlu waktu sih, takes time. Udah Tapi ini udah sepenuhnya Mbak Rika. Saya yakin udah sepenuhnya. Tapi hanya saja energi yang terpakai buat dia tadi masuk itu capek. Saya tinggal ngurusin jimat-jimatnya. Ini rambut-rambut dan minyak ini apa Iya. harus kita lakuin, Pak? Ini juga ya air yang dikasih sama dukunnya Iya, itu. untuk mandi kembang itu kan. Tapi sayang dia nggak bawa kembangnya ya, jadi Saya memang lihat nggak bawa kembangnya. Tapi aku ingin ngebakarnya semuanya. Tapi ngeliatin kita masing-masing masih sinis tatapannya Mbak Rika ya. Oh my god. I don't know. My god. No, Bayu. Jauh. Bay, jauh, Bay. Be careful, Bay. My god. Bay. I think we have to use this one. kita No. ini taruh di tengahnya, Ron. Tahu tengah aja. Oke. I don't know how to use it without you. Burn. No. My god. Kalau kamu buang ini nggak? Buang ini aja. Gitu. Aku takut tuh nyamber ke tangan kamu. Si Rika, semoga dia nggak. Kita harus selamatin Rika. Kalau nggak dia mati terbakar. Hah? Si Rika kan memang dijadiin tumbal supaya Dia harus dibangun ya. dia harus dibangunin. Kalau nggak nyawa dia terbakar di situ. Mbak Rika, Langsung dicabut kakinya. Mbak Rika, Mbak. Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, kuatin tenaganya, bangun. Bangun. Bangun, Marika. Bangun, Marika. bangun. Duduk sini. Duduk, bangun. Angkat badannya. Sini. Mbak. Ah! Cepet bangun. Gituin aja deh.
rambutnya udah habis kebakar juga kan. Ada yang keluar dari situ, Roy? Semuanya keluar dari korban-korbannya dan semuanya. Ini pas dibakar jadi luntur. Ini kayaknya Dia Mbak Rika punya- juga jadi sadar. Dia punya black magic, susuk dan segala macam habis di situ, terbakar. Mbak Rika udah sadar kan? Udah enakan Mbak Mbak? Rika sadar? Mbak Rika bisa dengar kami? Soalnya udah berubah jadi semula sih. Kita masih bisa pakai itu nggak ya soal panas? Ya tadi dia sempat teriak sampai jatuh itu kenapa tuh Ray? Karena di dalamnya dirinya dia tuh masih ada sisa-sisa hawa hantu gitu kan. Dan Oke. akhirnya saya taruh barang-barang itu di lingkaran panas gitu. Gak heran dia jadi teriak-teriak kepanasan. Tapi sekarang udah ini ya, udah bersih ya? Udah bersih. Oke. Saya udah lega kok. Jauh lebih lega dari yang utama. Kamu ngeliat udah nggak ada yang gaib-gaib tadi yang banyak ngikutin dia itu? Nggak ada. Akan pergi bener-bener. semuanya. Iya, tadi tuh semua udah nyampur, udah sama minyaknya, udah sama apinya, kebakar semua, udah jadi nol, kembali ke nol. Dari tanah kembali ke tanah, dari air kembali ke air, dari api kembali ke api. Semuanya udah balik normal sih. Ini sementara aja atau masih ada yang harus dia lakukan ke depannya? Roy? Ini bukan sementara, ini permanen sih kalau untuk Rika. Oke. Dan dia akan baik-baik aja. Tapi jangan lupa berbuat baik yang berhubungan dengan anak-anak. Berhubungan dengan anak-anak. Ya, kaitannya misalnya kamu lihat anak-anak kecil minta makan di jalanan atau pemulung anak-anak kecil, kamu kasih dan berbagi kasih buat mereka. Itu yang saya pengen Rika jalanin sih. Untuk korbannya Nah itu sendiri, dia, mantan-mantannya gimana? Roy? Saya rasa udah dihapus memorinya jadi udah hilang. Oh iya. Tiba-tiba langsung Udah ngejar Udah lagi. normal lagi ya mereka. iya ya? kayak jadi ilfeel gitu. Oke. Ini saya lihat ada sisa api gak sih? Gak ada kan? Enggak sih. Sebagai sama perempuan ada yang mau disampaikan? Iya, sebenarnya kalau aku lihat dari kasusnya tadi Mbak Rika, memang intinya karena kita hidup di kota besar, lingkungan, pengaruh lingkungan itu sangat-sangat penting banget untuk membentuk pola pikir kita sendiri. Dan maksudnya banyak memang jalan pintas yang ditawarkan untuk bisa menggapai satu hal yang kita ingin capai. Tapi kan intinya sebenarnya yang lebih seru itu menjalani prosesnya gitu. Kalau misalnya memang pengen sukses, ada proses anak tangga yang dinaikin. Pengen kaya, kita harus kerja, ibaratnya gitu, enggak yang tiba-tiba gitu. Justru di proses itu ya, Iya, bisa ada serunya di nilai-nilai proses. baru ya. Iya, kita belajar banyak hal di situ kan. Iya, betul. Ada terakhir yang mau disampaikan, Roy? Gak ada Rika, gak ada. Baik, Rika, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan kedepannya jauh pikir panjang lagi sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan hal-hal mistis. Lebih memilih teman Iya, gitu kali Mas. dan juga memilih-milih lingkungan yang bisa membawa kebaikan buat Rika sendiri. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kamu boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Hilangnya percaya diri menciptakan emosi yang tak terkendali. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku sering berbuat sadis karena ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuda. Selamat malam, Mas Yuda. Mas, Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas Mas Yuda sehari-hari? aktivitas saya dagang. Sebagai pedagang ya. Pedagang. Apa yang mau diceritakan pada kami? Saya ritual bisikan yang ada di telinga saya nih. Apa bisikannya? Makhluk halus, Mas. Apa yang disampaikan? Tentang
buat membunuh manusia yang ada dekat saya. Itu awalnya dari mana bisa ada bisikan kayak gitu? Saya ritual mas, Untuk apa? untuk membunuh keluarga saya. Tujuannya? Karena saya nggak suka dengan keponakan saya. Oke. Jadi Mas Yuda melakukan ritual karena tidak suka dengan keponakannya, sakit hati mungkin. Lalu dengan ritual itu ada bisikan-bisikan untuk membunuh keluarga. Iya Betul? mas, Begitu. begitu. Dilaksanakan. Dilaksanakan. Ada yang meninggal? Ada, saya sabit lehernya, saya sabit perutnya, Pakai apa? pakai golok mas. Ponakannya umur berapa? Keponakan umur 15 tahun. Anak kecil. Ya, Itu salah apa anak 15 tahun sampai digitu? saya benci sama keponakan saya karena saya dihina-hina mas. Anak 15 tahun Anda anggap serius gitu? Iya mas. Oke, sudah bertanggung jawab di hukum. Secara hukum sudah bertanggung Sudah jawab. ditanggung jawab mas. Gimana di masuk Dengan- penjara? Dengan satu keluarga, Aha. Maksudnya? bertanggung jawab dengan sesama keluarga. Oh, jadi Omongan. diselesaikan secara kekeluargaan. Nggak di penjara. Enggak mas. Oke, baik. Apa tujuan Mas sudah datang ke Menembus Mata Batin? Tujuan saya di sini untuk melepas bisikan-bisikan yang ada di telinga saya. Bisikan itu muncul setelah Anda menebas ponakannya itu. Muncul tiba-tiba mas. Sekarang merasakan bisikan itu juga. Masih sekarang masih merasakan mas. Apa yang terdengar? Bunuh dia. Dianya itu siapa? Keponakan lagi. Ada keponakan lain lagi yang mau Ada dibunuh? mas. Umur berapa lagi mas? Umur 16 tahun. Karena Karena menghina saya juga. Menghinanya misalnya seperti apa bentuk Dia penghinaannya? dia nggak suka dengan sifat saya Yang yang egois. semua orang juga tidak ada yang suka dengan sifat yang egois. Saya nggak suka dengan kayak gitu. baik, Mbak. mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapatkan solusinya ya. Kita nggak mau menghakimi Iya. Mas Yuda, tapi harapan kita dari Menembus Mata Batin ini bisa membuat Mas Yuda menyadari apa yang dilakukan dan juga terlepas dari bisikan-bisikan yang sering mengganggu itu ya. Kami akan ajak Mas Yuda untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuda, tinggal di rumah bernomor 77. Lahir tanggal 26 Juli 1992. Sosok yang berjiwa tangguh, namun selalu tergesa-gesa dan tidak sabar. Mata batin saya melihat ritual yang melibatkan banyak makhluk halus. Ritual itu membuatnya tak dapat mengendalikan emosi. Jika emosinya meledak, dia akan menghabisi apa saja yang ada di depannya. Saya melihat sosok raksasa bertaring memegang palu atau kapak yang besar. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Yuda dengan tanggal lahir 26 bulan 7 1992 dan nomor rumah 77. Benar. Yuda telah melakukan ritual dan pernah emosi juga akhirnya ponakannya sendiri seorang anak perempuan berusia 15 tahun karena sakit hati dihina Benar. dan sering mendapatkan bisikan-bisikan gaib untuk bahkan sekarang juga merasakan ada bisikan untuk keponakannya yang lain yang usianya 16 tahun karena sering menghina juga. Makanya datang ke Menembus Mata Batin untuk bisa terlepas dari bisikan-bisikan yang mengarahkan Mas Yuda ini untuk membunuh orang gitu ya. Benar. Intinya sebenarnya dia selalu dibisikin dengan makhluk halus kan? Ya. Dan saya ngerasa sekarang pun
kamu diikuti oleh makhluk halus loh. Dari cara berbicara kamu, saya ngerasain aura yang gak enak sekali di hati saya. Dia diikuti sosok seperti apa, Roy? Saya melihat sosoknya sosok sang jawara seperti itu. Dan, terus saya juga ngerasa pemarah dianya. Si sosok itu adalah sosok yang pemarah. Tapi kayak Dia berubah udah gitu mulai ya. ya kan? Matanya juga udah dari tadi Dari ngeliatinnya juga awal udah. datang. Iya. Makanya gak heran dia juga ngelakuin hal yang sadis Ngomongnya pun juga. menggebu-gebu sekali soalnya. Saya takut membahayakan bintang tamu kita hari ini ya, Bay. Oh, bintang tamu kita gimana? Aman gak, Roy, dari dia? Kamu harus ngikutin ketika dia menyerang kamu, ikut supaya oh my Jauh god, gitu. dia udah masuk now. Oke. Ikutin. Dia maksudnya ikutin menghindar, karena itu akan bahaya. Saya ngeliat di sini serem banget ya. Saya juga nggak tahu ini makhluknya seperti bentuknya kok acak-acakan, tapi dibungkus pembalut seperti Pocong? dan mukanya kayak memang pocong ternyata. Ini sejak kapan pocong ini ngikutin Yuda, Roy? Sejak dia udah bergumul dengan dunia-dunia yang mistis. Berarti sejak pertama kali dia melakukan ritual. Iya, ini serem. Tingkat keseremannya dari 1 sampai 10, 9 dan 10. Ada dia sendiri dari badan yang kecil itu menyimpan lubang yang gede yang bisa buat suara. Apa masuk ke dalam dia? Dan the way he look at this guest star, Nah, cara dia melihat bintang tamu kita juga nggak nyamanin sih. Andi ini nggak aman dong. Iya, maksudnya iya kayak nggak nyamanin dia sebagai perempuan karena saya ngerasa dia melahap. Ini masih Yuda atau kamu lihat ada sosok lain yang udah merasuk si Yuda ini, Roy? Saya lihat ada sosok lain yang udah merasuk ke Yuda. Sosok seperti apa? Ini dia. Soalnya ada beberapa hewan juga yang saya lihat, tapi ada beberapa pocong. Banyak dong berarti ya? Banyak Hanya berarti. satu ya? Gak hanya satu. Ini mukanya merah gitu. Darah, Darah. memar, lebam. Meninggalnya karena dianiaya atau kecelakaan gitu. Iya, Dia kayak lagi berusaha ngelawan ya, Roy. lihat deh. Dan kuping saya menjadi kayak panas banget karena teman-teman saya pada bilang hati-hati Uncle Roy. Oke. Yuda ini bukan Yuda lagi. Sama sekali. Bukan Yuda. Sama sekali bukan. Sekali bukan. Ini kayak lagi dilawan atau emang ada sosok kayak hewan yang lagi masuk dalam Yuda, Roy? Iya, ada sosok yang lain yang ingin masuk ke Yuda. Tapi keinginan saya untuk melukis harus selesaikan. Karena saya lihat ada yang aneh sih. Ini another Iya. sosok. Sosok yang lain selain yang Jadi yang sekarang lagi ada di badan itu beberapa ya? iya, berubah-ubah. Baik, kamu tanyain dia deh. Kamu maunya apa di sini?